pertanyaan, adakah alam kubur dalam Kristen? Ada. Alam kubur itu disebutnya alam maut, atau dalam perjanjian lama itu dunia orang mati. Dalam bahasa Yunani disebut Hades, dalam bahasa Ibrani Sheol. Alam kubur itu ada, yaitu tempat penantian bagi manusia yang sudah meninggal menunggu hari kiamat atau hari penghakiman terakhir. Semua orang perjanjian lama, termasuk nabi-nabi, itu masuk ke alam kubur atau alam maut. Hanya dibedakan seolah ada dua tempat di situ. Mereka tidak disiksa, namun mereka seolah tidur dalam mimpi yang buruk. Karena semua orang perjanjian lama, termasuk nabi-nabi, setiap kali menyebut alam maut atau dunia orang mati, itu selalu dengan nada yang sedih. Tapi di situ juga, karena alam maut ini merupakan gerbang neraka, dan di situ pusat kerajaan iblis, di situ sudah ada penyiksaan. Kisah Lazarus dan orang kaya. Orang kaya itu berteriak kepada Bapak Abraham, "Aku sudah merasa kesakitan karena panasnya api." Jadi sudah ada penyiksaan. Di alam kubur atau alam maut itu sudah ada penyiksaan. Itu tentu bagi orang-orang yang jelas-jelas fasik, yang amat sangat jahat terhadap sesamanya, yang hidupnya tiap hari jahat terhadap sesamanya, atau orang yang jelas-jelas menentang Allah, mencemooh Tuhan. Nah, itu orang fasik. Itu sudah jelas disiksa di situ. Itu alam kubur, alam maut. Kemudian tempat yang kedua yang berlawanan dari alam kubur ini adalah sorga Firdaus. Itu sudah ada sejak lama. Hanya dalam perjanjian lama, hanya dua orang yang diperkenankan masuk ke sorga Firdaus saat itu, yaitu Henokh dan Elia, karena begitu akrabnya bergaul dengan Allah, dengan Tuhan. Henokh dan Elia. Puji Tuhan, sorga Firdaus yang tadinya hanya dihuni dua orang ini, tentu bersama ribuan malaikat di situ ya. Sorga Firdaus ini dibuka untuk umum ketika kematian Yesus. Itu baru dibuka untuk umum. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 8, Yesus maksudnya, yang telah turun ke dunia yang paling bawah, yaitu alam kubur atau alam maut. Ia juga yang telah naik ke tempat yang paling tinggi dengan membawa tawanan-tawanan. Siapa tawanan-tawanan itu? Adalah orang-orang perjanjian lama, nabi-nabi perjanjian lama. Mereka menanti di alam kubur sebelumnya, tapi ketika kematian Yesus 3 hari, mereka semua diangkat. Jutaan orang diangkat menuju sorga Firdaus. Kenapa dikatakan tawanan? Mereka adalah tawanan iblis. Dalam kerajaan maut itu memang pusat pemerintahnya iblis, dan di situ orang-orang yang berada di dalamnya, di dalam alam kubur, alam maut itu adalah tawanan-tawanan iblis. Puji Tuhan, sorga Firdaus dibuka untuk umum ketika kematian Kristus. Untuk umum, siapa yang berhak masuk ke sorga Firdaus dalam masa penantian hari penghakiman terakhir atau hari kiamat? Adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dasarnya satu, penjahat sebelah kanan Yesus dikatakan, "Hari ini juga engkau ada bersama-sama aku dengan aku di Firdaus."
Itu Firdaus baru pertama kali disebutkan dalam Alkitab, yaitu dalam Perjanjian Baru. Yang kedua, Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, batu karang. Di atasmu aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya, jemaat Yesus tidak akan pernah masuk ke alam kubur. Jadi ketika saya tanya, kalau ada alam kubur, kenapa kamu nggak takut? Enggak, saya nggak takut dengan alam kubur. Karena saya tidak akan pernah masuk ke alam kubur. Jadi orang-orang yang percaya Yesus, begitu meninggal, itu langsung ke sorga Firdaus. Tempat yang sangat indah, yang sangat mulia, yang Paulus katakan sangat susah dibandingkan dengan kesusahan dunia zaman ini. Itulah alam kubur dan sorga Firdaus. Semua orang yang tidak percaya Yesus, semua harus masuk ke alam kubur. Di situ orang yang hatinya baik, saya percaya, dia tidak masuk dalam ruang penyiksaan. Tetapi orang-orang yang jahat dan fasik tentu sudah pasti berada di dalam penyiksaan. Puji Tuhan, sorga Firdaus adalah milik orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati.